Assalamualaikum. Di sini kita akan membahas penggunaan rumus if dengan fungsi right. Ini merupakan cara penyelesaian dari latihan soal nomor 2 berdasarkan artikel yang saya tulis di blog saya, yaitu di www.mujiyamianto.blogspot.com berkaitan dengan penggunaan fungsi right. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa membaca artikelnya ataupun Anda bisa mempelajari soal-soal latihan yang lain. Anda bisa mengklik linknya langsung di bawah video ini di bagian deskripsi. Nah, langsung saja untuk soal nomor 2. Di sini ada sebuah tabel terdiri dari kolom nomor, kemudian di sebelah kanannya ada kolom nama, Anang, Betty, dan seterusnya ke bawah. Kolom kode terdiri dari AA garis miring 01 garis miring P, yang nomor 2 BB garis miring 02 garis miring B, dan seterusnya ke bawah. Anda bisa baca sendiri di sini. Kemudian di sampingnya ada kolom jenis kelamin, kolom umur. Di sini umurnya mulai dari 16, 17 sampai dengan 18. Kemudian ada kelas, kode jurusan 001 strip A, 002 strip S, dan seterusnya ke bawah, dan kolom jurusan. Nah, di sini kolom-kolom yang kita arsir dengan warna biru ini yang nanti kita cari jawabannya. Untuk soal nomor 1, kolom jenis kelamin. Jadi di sini kita akan mengisi dari kolom jenis kelaminnya. Jika kode terakhir P, maka pria. Jika kode terakhir W, maka wanita. Jadi di sini yang kita jadikan acuan adalah pada kolom kode. Kita lihat di sini pada kolom kode yang dicari adalah P, pria, dan W, wanita. Jadi posisinya dia berada di karakter atau teks yang paling kanan. Oleh karena itu, untuk mengambil karakter yang paling kanan dari suatu teks, maka kita gunakan rumus atau fungsi right. Jadi di sini karena soalnya merupakan fungsi logika, maka kita gabungkan logika if dengan fungsi right. Caranya langsung saja, sama dengan if kurung buka. Nah, kita lihat di sini pada logical testnya di sini ada 2. Jika kode terakhir P, maka pria, dan jika kode terakhir W, maka wanita. Untuk logika yang pertama, P, maka pria. Kita lihat di sini P-nya ada di karakter paling kanan, maka kita gabung dengan fungsi right. Kurung buka. Di sini sudah muncul rumus right, yaitu teks. Ini merupakan alamat dari teks yang akan kita ambil nilainya. Kita klik di sel C7. Titik 2, number karakter. Ini merupakan jumlah karakter yang kita ambil. Yang kita ambil adalah 1 karakter. Kita tulis angka 1. Kurung tutup. Kita masukkan nilainya sama dengan P. Jangan lupa dikasih tanda petik karena ini merupakan karakter. Maka titik 2, value if true-nya, jika P maka pria. Kita masukkan nilainya, tanda petik pria. Kemudian titik 2, value if false. Nah, di sini value if false-nya kita ambil dari fungsi logika if yang terakhir. Karena di sini ada 2 fungsi logika, maka logika yang terakhir, jika kode terakhir W, maka wanita. Logika yang terakhir di sini kita abaikan. Kemudian nilainya, yaitu wanita, kita jadikan sebagai value if false-nya. Jadi kita anggap seolah-olah dia bernilai salah. Kita masukkan wanita. Titik 2, kurung tutup, tekan enter. Nah, kita lihat di sini P maka pria. Sekarang kita copy ke bawah. Kita lihat W
W, maka wanita, dan seterusnya ke bawah. Ini untuk soal nomor 1. Kemudian untuk soal yang nomor 2, saya geser dulu. Kolom kelas, jika umur 16, maka kelas 10. Jika umur 17, maka kelas 11. Dan jika umur 18, maka kelas 12. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya dengan menggunakan fungsi if. If kurung buka. Nah, di sini muncul rumus daripada if, logical testnya. Di sini ada 3 buah logical test. Untuk logical test yang pertama, jika umur 16, ini merupakan logical testnya, maka kelas 10, ini merupakan value if true-nya. Kita masukkan logical testnya, kita ambil dari kolom umur, di sel L7, sama dengan 16. Ingat, ini merupakan angka numerik, jadi Anda tidak perlu menggunakan tanda petik. Titik 2, value if true-nya adalah 10. Anda gunakan tanda petik, ini merupakan karakter. Titik 2, untuk value if false-nya, ini kita substitusi dengan fungsi if yang kedua. Kita masukkan fungsi if yang kedua. If kurung buka, logical testnya, jika umur 17, maka kelas 11. Kita ambil dari sel L7, nilainya sama dengan 17, maka tanda petik value if true-nya adalah kelas 11. Jadi kita masukkan. Titik 2. Nah, value if false, ini kita ambil dari logika yang terakhir. Untuk logika yang terakhir, jika umur 18, maka kelasnya adalah 12. Kita lihat di sini, jika umur 18, ini merupakan logikal yang terakhir. Ini kita hapus atau kita abaikan. Kemudian nilainya, kita jadikan sebagai nilai value if false. Jadi seolah-olah kita anggap bernilai salah. Kita langsung masukkan nilainya, yaitu 12. Tanda petik, kurung tutup, tekan enter. Kemudian kita tinggal copy saja ke bawah. Selanjutnya, untuk yang kolom jurusan, yang terakhir. Oh ya, bagi Anda yang ingin belajar lebih banyak tentang penggunaan rumus-rumus Excel, saya juga menyediakan kumpulan soal-soal latihan Excel untuk Anda. Cara mendapatkannya cukup gampang. Anda tinggal download saja di Google Play Store. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa mengklik linknya di bawah video ini juga di bagian deskripsi. Siapa tahu Anda tertarik untuk mendapatkannya dan untuk mengetahui informasi kisi-kisi soalnya apa saja yang terdapat di dalam latihan soal tersebut. Itu sekedar informasi untuk Anda. Untuk yang terakhir, kita isi kolom jurusan. Di sini ada 2 buah logical testnya. Jika kode jurusan A, maka IPA. Jika kode jurusan S, maka IPS. Kita lihat di sini. Kodenya berada di dalam kode jurusan. A dan S, dia berada di karakter terakhir dari sebuah teks di sini. Maka secara otomatis di sini akan kita ambil dengan menggunakan rumus right. Maka ini merupakan gabungan antara fungsi if dengan fungsi right. Sama dengan, saya masukkan dulu fungsi if. Logical testnya, yang pertama, jika kode jurusan A, maka IPA. Kita lihat di sini, jika kode jurusan A, kita ambil nilai A dengan menggunakan fungsi right, karena berada di posisi sebelah kanan. Rumus daripada rect, text, ini merupakan alamat sel dari nilai yang akan kita ambil. Kita klik di sel N7. Titik 2, nomor karakternya, kita ambil 1 karakter, kita masukkan angka 1.
Kita masukkan nilainya sama dengan A. Jangan lupa tanda petik. Maka value f-true-nya adalah bernilai IPA. Kita masukkan IPA. Titik 2. Value if false-nya ini kita ambil dari logika if yang terakhir. Logika if yang terakhir, jika kode jurusan S, ini logikanya kita abaikan atau kita anggap tidak ada atau kita hilangkan. Nah, nilainya di sini kita masukkan sebagai value if false-nya. Jadi seolah-olah IPS ini bernilai salah. Kita masukkan tanda petik IPS. Kurung tutup, tekan enter. Nah, kita tinggal copy saja ke bawah. Nah, di sini A maka IPA, S maka IPS. Demikian seterusnya ke bawah. Saya kira cukup mudah penggunaan gabungan fungsi if dan fungsi rect ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.